Selamat datang kembali di channel Bermatematika. Kita akan mulai kalkulus lebih awal. Buat yang novice bisa mulai dulu. Tapi ini ya masih materi-materi review yang sudah Anda dapatkan di matematika 1. Oke, jadi kita akan melihat apa integral fungsi pangkat dan trigonometri. Untuk integral konstanta ya gampang, integral 2 dx jadi dx, integral dari a dx kemudian untuk fungsi pangkat x pangkat r bergantung kepada pangkatnya. Kalau pangkatnya selain min 1 maka ya, tinggal dinaikkan pangkatnya kemudian dibagi dengan bilangan pokoknya. Dinaikkan tambah 1. Kemudian secara keseluruhan semuanya dibagi bilangan apapun yang muncul. Begitu setidaknya cara saya melihat integral dari fungsi 2. Nah, kalau R-nya sama dengan min 1 atau dengan kata lain integral ini dx terus maka integralnya adalah 1. Oke, kita lihat contoh sederhana untuk integral. Oke, kita lakukan sama-sama. Ingat tadi, ini si koefisien 2-nya bisa kita keep. Kemudian kita lihat juga bahwa ketika kita mengintegralkan beberapa buah suku, maka yang bisa kita lakukan adalah integralkan masing-masing suku. Kemudian semuanya kita integralkan saja si x min 3. Jadi gimana cara integralnya? Kita naikkan pangkatnya 1 dari min 3 ditambah 1 jadi 2. Kemudian semuanya ini dibagi dengan sedangkan yang angka 2 ini tetap dipertahankan. Kemudian yang ini si min 5 nya dipertahankan. Kemudian kita kali dengan integral dari x per x. Jadi integral dari x pangkat min 1 atau integral dari x per x adalah non dari nilai mutlak x. Kemudian integral yang ini 4-nya bisa di keep. Kemudian naikkan pangkatnya jadi pangkat 4. Kemudian dibagi dengan bilangan yang ada di situ, bagi dengan yang kita bisa sederhanakan sedikit. 2 dibagi min 2 jadi minus x pangkat 2 dikurangi 5 nilai mutlak x ditambah ini jangan lupa plus c, nanti dikurangi dikasih minus kalau ujian setidaknya tambah x pangkat 4 ditambah c. Begitu, mudah saja ya. Oke, berikutnya integral dari fungsi trigonometri. Nah, mungkin Anda juga merasakan hal yang sama bahwa kalau mengintegralkan dengan menurunkan itu agak beda feelingnya. Kalau menurunkan itu musiknya masih kegedean. Waduh, ternyata ini kita matikan saja karena dia pakai sistem ternyata keyword feedback. Apa yang kita udah dibuat kalau segini? Tes kayaknya kecil ini. Kayaknya oke kecil. Ya. Oke. Jadi saya ulang lagi, menurunkan lebih mudah dari mengintegralkan. Padahal dua hal tersebut saling berkaitan. Kalau kita mengetahui informasi tentang turunan, maka kita juga bisa menuliskan informasi itu sebagai integral. Sebagai contoh, kalau kita turunkan sin x hasilnya adalah cos x. Ya. Kemudian kalau cos diturunkan hasilnya jadi min sin x. Dan ini si dua informasi ini bisa kita tuliskan sebagai integral. Ini kan sama aja dengan kita mengatakan bahwa anti turunan dari cos x itu sin x. Jadi fungsi yang diturunkan sehingga menghasilkan cos x adalah sin x. Dan notasi untuk anti turunan adalah integral.
anti turunan dari cos X adalah sin X plus konstan. Ini anti turunan dari min sin X adalah cos X. Jadi kalau kita mau lihat nggak ada minusnya, anti turunan dari sin X, ya si minusnya kita pindahin ke sini, adalah, oh ini dx nya kelewat. Anti turunan dari sin X adalah min cos X. Oke. Kemudian yang ini, turunan dari tangan adalah sekan kuadrat, turunan dari sekan adalah sekan tangan. Nah, dan tentunya kalau Anda lupa, asalkan Anda tahu turunan dari sin dan cos, Anda bisa mendapatkan kembali. Misalkan untuk tangan X tuliskan sebagai sin per cos, Anda pakai aturan pembagian, maka akan Anda dapatkan si turunannya adalah sekan kuadrat. Informasi ini, seperti halnya yang di atas, bisa dituliskan sebagai integral. Anti turunan dari sekan kuadrat X dx adalah tangan X. Dan anti turunan dari sekan X tangan X adalah sekan X. Kemudian ada dua lagi, dan ini juga bisa Anda tuliskan sebagai informasi mengenai integral atau sebagai anti turunan. Ya. Nah, kalau kita lihat-lihat, inginnya kan apa? Kita menginginkan hal yang serupa sebagaimana kita dapatkan untuk turunan ini. Apa maksudnya? Misalkan kita tahu semua turunan sin, cos, tangan, sekan, kotangan, kosekan. Ya. Tapi di daftar ini, untuk integral yang ada hanyalah integral dari sin dan integral dari cos. Ya. Kita juga ingin tahu integral dari tangan, sekan, kotangan, kosekan itu apa saja. Dan itu bisa dicari, ya, meskipun tidak mudah. Jadi kita menginginkan ini apa sih ya hasilnya. Misalkan yang paling mudah diantaranya kita tuliskan misalkan tangan X-nya sebagai sin X per cos X. Nah, langkah-langkah yang semacam ini jangan dihafal ya. Jadi yang Anda lakukan adalah Anda mulai dari suatu permasalahan, Anda untuk ketika pertama kali bertemu dengan soal jangan terlalu memikirkan langkah-langkah apa saja untuk sampai ke solusi. Anda cukup nyari, bisa nggak saya maju selangkah gitu ya. Setiap stepnya Anda lakukan seperti itu. Bisa nggak kita melakukan sesuatu untuk maju. Misalkan di sini tangan X mentok, gimana? Ya udah kita nyoba diubah jadi sin per cos misalnya. Itu adalah hal minimal yang bisa kita lakukan dan Anda harus seperti itu ya. Jadi ya nyoba aja, lakukan apa yang Anda bisa. Oke, dari sini kita bisa pakai integral substitusi, pakai teknik substitusi. Kita misalkan U-nya sama dengan cos X, maka DU menjadi min sin X dx. Berarti si sin X dx yang ada di atas ini bisa kita ganti dengan minus DU. Ini minus DU, minusnya kita simpan di luar integral. Ini DU. Kemudian si 1 per cos-nya adalah 1 per U. Dan tadi kita tahu bahwa integral 1 per U itu adalah apa? Ln. Oke. Dan ini bisa ditulis sebagai ln U pangkat min 1. Nah, tadi U-nya adalah cos X, U pangkat min 1, 1 per cos X adalah sekan. Jadi ini adalah ln sekan X. Nah, untuk yang ini akan mirip-mirip dengan integral yang ini. Anda bisa mencobanya. Ya. Nah, sedangkan untuk integral sekan X dx ini rada-rada tricky dan ya saya juga tidak berhasil dulu tahunya itu karena diajarin juga ya. Setelah itu melekat dan karena ngajarin bertahun-tahun mahasiswa jadinya ya ingat terus. Oke. Gimana caranya? Kita mungkin ya ini triknya, si sekan X nya kita tulis ulang menjadi ini ya. Ini menjadi integral ini
kedua integral ini merupakan integral yang sama karena si ekspresi ini ya sama dengan 1. Ya. Oke. Nah, nanti Anda coba lanjutkan sendiri. Ya. Nanti hasil yang didapat adalah ln dari secant X tambah tan X. Ya. Oke, Anda coba dulu ya. Anda coba kerjakan. Yang sebelumnya, yang kosekan X itu ya kalau Anda berhasil mengerjakan yang ini, yang bagian ini harusnya cukup mirip ya. Jadi untuk mengetes bahwa apakah Anda misalkan tidak hanya sekadar menghafalkan triknya, tapi juga bisa mengaplikasikannya pada situasi yang serupa. Nah, kalau Anda memang mengerti, bukan hanya sekadar mengulang apa yang dikatakan gitu, harusnya Anda bisa juga mengerjakan ini. Oke, contoh misalkan begini. Nah, ini kayak tadi juga ya, misalkan mentok gimana, nggak tahu diapain. Ya, kita coba apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya menjadi bentuk yang lain. Nah, tapi jangan sampai Anda mengada-ngada. Anda harus menahan diri Anda untuk tidak menulis something wrong gitu ya. Nah, itu di dalam matematika itu Anda nggak boleh ngecap gitu. Kalau Anda nggak yakin, ya jangan nebak secara serampangan gitu. Nebak dalam bermatematika dilakukan, tapi tebakannya harus diverifikasi. Tapi kalau ngacapruk aja kata orang Sunda mah, ya Anda menuliskan sesuatu yang unintelligent, yang nggak jelas gitu, ya nggak berguna ya. Dan itu seringkali saya temukan di kalau ngoreksi ujian itu, ini nggak jelas, tiba-tiba dari sini ke langkah berikutnya itu langkahnya salah gitu. Harus benar langkahnya. Jadi Anda lakukanlah sesuatu yang masih benar, yang valid. Dalam hal ini misalkan salah satu yang valid, kita ubah tangan Z-nya jadi sin per cos misalkan. Atau misalkan cos kuadratnya Anda ubah jadi 1 kurang sin kuadrat. Apakah itu helpful? Nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas Anda mencoba suatu langkah tertentu yang valid. Ya, apakah perkara nantinya akan sampai ke solusi atau tidak, Anda sendiri yang perlu memutuskan. Oh, ini kelihatannya nggak akan berhasil. Saya harus balik lagi ke drawing board, balik lagi ke awal untuk mencoba cara yang lain. Oke, jadi ini sin per cos, ini sin Z per cos pangkat 3Z. Dan ini kalau dilihat-lihat ya mirip dengan integral tangan yang tadi, sin per cos. Kita misalkan U-nya tadi adalah sin Z, du-nya jadi cos Z. Balik. Sorry. Kita catat aja ya. U-nya adalah cos Z, du-nya adalah min sin Z dz. Oke. Nah, si sin Z dz-nya, ini sin Z dz muncul di sini, akan kita gantikan dengan minus du. Ini integral, minusnya simpan di luar, du, kemudian sisanya adalah 1 per cos pangkat 3. Cosnya adalah U, ini adalah 1 per U pangkat 3. Kita bisa tulis ulang jadi U pangkat 3. Nah, ini sekarang aturan pangkat bisa dipergunakan. Tinggal kita naikkan pangkatnya, minusnya keep, naikkan pangkatnya dari min 3 jadi min 2, bagilah apapun keseluruhan ini dengan angka yang muncul di situ. Jadi kalau kita kembalikan lagi U-nya menjadi cos, ya, ini jadi cos pangkat min 2, cos pangkat min 1-nya adalah secant, jadi ini menjadi setengah secant kuadrat X ditambah C. Ya.
Oke, sebagai latihan, hilang soalnya. Waduh, wah. Sorry nih, latihannya nggak ada nih. Nanti mungkin kapan ya nantinya? Kayaknya nggak ke save. Sebentar, saya post dulu ini sebagai rekamannya. Oke, sebagai soal latihan, silahkan Anda kerjakan soal-soal berikut ini. Ini 4 soal sangat minimal sekali. Anda harusnya mengerjakan semua soal integral yang ada di Purcell. Baru nanti Anda skillnya akan naik level. Kalau Anda cuma mengerjakan beberapa soal, kemudian Anda merasa bisa, nanti Anda akan kaget ternyata Anda belum expert. Oke, begitu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu